Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membuat plugin WordPress untuk memudahkan pembuatan link pada situs referral Involve Asia, di mana situs ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk memonetis blog kita, yakni deep link sama banner. Pertama kita membuat folder pluginnya, kita beri nama Involve Asia. Lalu kita buat file PHP-nya dengan nama yang sama. Nah, lanjut. Kita buka requirement WordPress plugin-nya, di mana untuk membuat plugin WordPress butuh requirement khusus seperti nama plugin, folder, dan lain-lain. Nah, kita copy saja dan kita paste di sini. Kemudian kita sesuaikan namanya pluginnya, kita beri nama Involvia seperti disebutkan di sebelumnya. Itu buat folder bahasanya, tapi kita kosongin dulu. Kita cek apakah sudah ada. Ya, sudah tampil nih. Involvia. Nah, ini deskripsinya perlu disesuaikan kayaknya. Kita ubah saja ya. Kita simpan. Lalu kita cek. Kita membuat metabox. Nah, ini adalah basis script atau requirement script dari WordPress. Kita copy saja. Nanti di sesi selanjutnya kita mau sesuaikan. Nah, ini tuh sebenarnya tuh jadi kita nggak ngetik sendiri, tapi WordPress sudah menyediakan kalau membuat custom metabox. Jadi kita copy dan paste saja. Nah, baru kita sesuaikan form-form yang dibutuhkan nanti. Nah, kita paste, simpan, kita cek. Nah, ini bisa sobat sekalian lihat, ini adalah apa ya, default requirement metabox-nya. Jadi kita bikin text area di sini. Nah ini nama-namanya nanti kita ganti dah. Nah, kita sesuaikan fungsinya sesuai requirement WordPress, di mana fungsi harus dialih dengan nama pluginnya. Nah, ini involve-nya baru fungsinya belakang terserah. Kita cek pelan-pelan, kita refresh satu per satu. Dah. Oke, kita simpan.
Oh ya, namanya kita ganti dulu. Kita cek. Uh, Menslat di bawah. Soalnya ID nama metaboxnya ganti. Jadi berada di bawah. Jadi kita naikin aja lah. Kenapa kita pakai klasik ini? Soalnya kalau yang Gutenberg itu nggak bisa nge-refresh. Kalau disimpan kan dia pakai ajak. Nah, kalau ini kan kalau disimpan masih nge-refresh, jadi lebih gampang proses developmentnya. Kita coba simpan, kita tes dan simpan, dan hasilnya, nah oke, berhasil disimpan ya. Nah, ini hasilnya. Nah, baru pada langkah keempat kali ini kita mau menggantikan beberapa form sesuai kebutuhan. Yang kita butuhkan adalah nama produk, kemudian untuk list marketplace-nya kita ada Shopee, Lazada, dan Blibli. Untuk yang lain nanti bisa nyusul. Karena mekanisme yang kita akan buat ini memudahkan untuk di lain hari kita bisa membuat list marketplace lainnya. Nah, pertama kita sesuaikan untuk nama produknya dulu. Kita ganti. Kita sesuaikan variabel dan nilai variabel, nama variabelnya dan judulnya. Nah, yang tadi text area kita ganti menjadi input teks biasa. Ya, jangan lupa dikasih sanitize biar security-nya lebih jos. Nah, ini yang menghandle untuk menyimpan di database kita ganti juga. Sudah, kita coba lagi disimpan. Oke, berhasil. Oh ya, nama produknya bisa tersimpan di database. Lanjut, kita bikin list harga marketplace yang kedua. Ya, ada yang salah kita sesuaikan dulu. Kita benerin. Udah, kita coba lagi. Betul kan? Jadi, custom metabox ini sebenarnya adalah form untuk menyimpan data yang posisinya tersimpan di, nah ini, custom field. Nah, ini kan ada beberapa variabel di sini, name sama value apa ya? Value. Nah, untuk hasilnya kan nah, produk title-nya. Nah, ini kan tadi kan yang salah ketik yang bawah. Nah, yang ini yang benar. Involve product title Samsung Galaxy S1. Nah, sip. Ini berarti sudah tersimpan di database. Nah, sebenarnya sobat sekalian juga bisa menggunakan manual di sini. Tapi ya kurang kurang maksimal. Nah, ini kan ribet kalau kayak gini. Nah, lebih gampang kan kita bikin metabox, kita nggak perlu milih namanya. Nah, lanjut kita sesuaikan lagi untuk price list marketplace-nya. Kita duplikat, Ctrl D, di enter bawah biar agak rapi. Kita ganti variabelnya. Udah, kita nah ini agak kita cepetin biar
biar gampang. Nah, ini adalah kita buat headingnya dulu. Jadi kita buat table karena desainnya nanti dibuat secara horizontal. Kita duplikat biar cepat. Ini belum aku install Emmet jadi agak ribet. Kita bikin headingnya marketplace, URL, kemudian harganya, price. Karena ini WordPress jadi kita sesuaikan pakai biar kita nanti mudah untuk teks domain, biar mudah untuk untuk multilanguage-nya. Jadi HTML, judulnya marketplace, kemudian jangan lupa teks domainnya. Teks domainnya involves ya. Karena beberapa yang lain kelupaan jadi kita edit dulu. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, nah metodenya akan saya bikin untuk memudahkan jika di lain hari nanti ada marketplace tambahan. Jadi kita bikin jadi semacam array, kemudian uh, formnya hanya satu, tinggal yang diganti ID marketplace-nya saja. Jadi nanti nggak terlalu ribet. Kalau nanti ada tambahan marketplace, tinggal kita nambah array-nya saja. Sekalian ini ada nama fungsinya ada yang typo, jadi sekalianlah kita ganti. Simpan, jangan lupa. Lanjut. Jangan lupa dikasih sanitize biar security-nya mantap, sesuai requirement dari WordPress. Jadi kita coding juga nggak ngasal sob. Nah, ini inputnya.
Jadi ntar kita bisa memasukkan URL referral. Nah ini input yang ini kita proyeksikan sebagai URL referralnya. Kita sesuaikan namanya sesuai array yang nanti akan kita buat. Kita bikin variabelnya. Nah, jadi nanti inputan karena ini nama inputnya sama, terus karena nama inputnya sama, kemudian kita bikin nama inputnya sebagai array, nanti lebih mudah. Kita duplikat saja, kita sesuaikan namanya. Nah, kali ini kita bikin array untuk list marketplace-nya. Nah, ini kita panggil. Ini list array-nya. Ada beberapa variabel. Yang pertama nama atau nama nama marketplace-nya termaksudnya. Yang pertama adalah nama marketplace. ID, kemudian URL value, dan price value. Kan kita simpan. Berhubung tadi kelupaan, untuk memecah array kita membutuhkan for each. Jadi kita bikin for each-nya. Kita simpan, kita coba. Dan hasilnya musak masih. Sabar, kita sesuaikan. Kita ganti, kayaknya ada yang salah. Nah, ini variabelnya setelah dipecah itu ganti, bukan marketplace lagi. Kita refresh. Nah, sudah, tapi ini ada yang salah nih, tag HTML-nya. Udah, simpan, refresh. Nah, ini sudah jadi hasilnya. Kemudian
kita buat marketplace lainnya. Nah, ini kan dengan cara tersebut kan lebih mudah nambahnya. Nah, ini tinggal kita menambah marketplace sesuai dengan kebutuhan. Kita ganti ID sama name-nya. Kita simpan, di refresh. Nah, berhasil. Lalu kita coba. Jangan lupa disimpan. Draft dulu aja lah. Kita cek bentuk arraynya. Jadi kita print R biar nanti bisa disesuaikan. Nah, ini bentuk arraynya kita sesuaikan nanti di sini. Nah, ini untuk mengambil variabel URL sama price atau harga. Kita copy, paste, dot, 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 simpan. Kita cek. Ya, sip, sudah tampil, tapi kayaknya variabelnya yang salah ini. Ya, ini biar kelihatan inputnya siapa, punya siapa. Jadi kita tambahin. Masih sama semua. Kayaknya ada yang salah, kita cek. Namanya ini salah. Harus kita ganti sesuai. Nah, ini ID-nya kita sesuaikan dengan nama marketplace-nya. Dah. Salah semua. Kita ganti. Nah, ini iset variabel kalau variabelnya ada, kita tampilkan, kalau tidak ada kita kosongkan. Jadi biar gampang. Kita sesuaikan namanya. Kita coba namanya. Kita coba inputannya semua. Apakah berhasil atau tidak? Draft simpan. Ya, berhasil. Nah, ini kita tambah variabel Bukalapak. Bukan, kita tambah marketplace Bukalapak. Simpan. Lalu kita cek. Yap, udah. Nanti kalau ada Tokopedia atau yang lainnya, nanti kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Atau kalau ada ditanyakan, silahkan surat-surat di kolom komentar. Nah, karena ini
karena ada variabel gak jelas dari print r tadi. Coba kita sesuaikan, dihapus saja. Simpan, refresh. Dah, mantap. Terima kasih.